Santapan Harian Selasa 21 Januari 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu agar di setiap waktu kami selalu menghidupi kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kuduskanlah kami saat ini dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Putra sumber cinta, kami memohon. Amin. Lukas 7 ayat 18-35. Ketika Yohanes diberitahu tentang semua peristiwa itu oleh murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah Dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah Dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit yang menajiskan ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah utusan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian indah dan hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabikah? Benar, Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah dengan memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka dengan tidak memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Dan dengan apakah mereka dapat disamakan? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Namun hikmat itu dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Sahabat Santapan Harian, kebenaran dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dicari dan dibutuhkan oleh semua orang. Tanpa kebenaran, orang tidak akan dapat mempercayai apapun. Dengan adanya kebenaran,
dalam arti kesesuaian antara pernyataan yang diberikan dan kenyataan yang ada, kita tidak akan ragu lagi dan kita akan percaya sepenuhnya. Muncul suatu keraguan dalam hati Yohanes Pembaptis, sehingga ia menyuruh 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia Mesias yang ia nantikan ataukah ia harus menanti dengan lebih lama lagi? Pertanyaan ini muncul sebab Yohanes mendengar bagaimana Yesus melakukan segala mukjizat yang adalah tanda dari kedatangan Sang Mesias. Jawabannya adalah dialah Sang Mesias. Itulah sebabnya Yesus menyuruh kedua murid itu untuk memberitahu Yohanes segala yang telah mereka lihat dan dengar tentang Dia. Di dalam Yesus, yang sakit disembuhkan dan ditahirkan, bahkan yang mati dibangkitkan, dan yang miskin menerima kabar baik. Tentu jawaban Yesus ini adalah kebenaran sejati. Ia datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari penderitaan akibat dosa dengan memberikan nyawanya sendiri. Kebenaran inilah yang menguatkan iman Yohanes di dalam penjara. Tak hanya itu, setiap orang yang mempercayai kebenaran ini akan diselamatkan. Namun, ada juga orang yang menolaknya karena mereka tidak membuka hati untuk memahami, membenarkan, dan mempercayai kebenaran. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah lepas dari dosa. Sebagai orang percaya, tentu kebenaran ini kita percayai dan imani, sehingga setiap harinya kita dikuatkan. Selama kita mau membuka hati untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan bukannya mencari-cari kesalahan orang lain, kita akan hidup dalam kebenaran. Alkitab merupakan sumber terpercaya untuk mengetahui kebenaran ini. Patutlah kita rajin membaca Alkitab dan merenungkannya hingga kita pun mengalami kemurahan dan kuasa pertolongan Tuhan hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami menjadi tenang dengan mempercayai kesetiaan-Mu, menyadari kehadiran-Mu, dan mengalami damai sejahtera-Mu. Di dalam belas kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.